Bab 116, Malapetaka yang mendadak. Ayah! Aku berteriak panik, dengan air mata mengalir di wajahku. Ayah! Teriakanku yang putus asa membuat semua orang yang hadir merasa sesak, termasuk Matthew, yang dengan cepat memanggil ambulans. Apartemen dipenuhi oleh tangisanku, tangisan ibuku, dan Ava yang penuh kekhawatiran. Ivana tiba bersamaan dengan ambulans. Dia tahu apa yang terjadi dalam sekejap. Aku mempercayakan ibuku dan putriku kepadanya sementara aku mengikuti ambulans ke rumah sakit. Di dalam, staf medis bekerja memberikan perawatan darurat untuk ayahku. Meskipun gemetar, aku menemukan teleponku dan menelepon Atlas. Aku memohon, tolong, carikan dokter untuk ayahku. Di rumah sakit mana kamu? Tanya Atlas langsung. Rumah sakit umum Fosford. Baik. Dia menutup telepon, dan aku berharap ayahku bisa selamat. Setelah tiba di rumah sakit, para perawat bergegas membawa ayahku ke ruang gawat darurat. Aku bersandar di dinding dan perlahan jatuh ke lantai. Hatiku sakit saat aku memegangi dadaku. Orang tuaku telah membesarkanku, namun aku belum membalas kebaikan mereka. Aku berdoa semoga ayahku baik-baik saja. Atlas tiba dengan beberapa dokter dalam waktu kurang dari 10 menit. Para dokter langsung menuju ruang gawat darurat sementara Atlas mendekatiku dan membantuku berdiri. Dia bertanya dengan khawatir, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya. Namun, aku terlalu lelah untuk berbicara saat aku bersandar di dinding. Saat itu, ibuku tiba bersama Ava sementara Ivana mendukungnya. Matthew mengikuti di belakang mereka, terlihat bimbang. Matthew meringis saat dia mencapai pintu ruang gawat darurat dan melihat Atlas. Kamu cepat sekali, Atlas. Berani-beraninya kamu bilang tidak ada apa-apa di antara kalian? Chloe, apa kamu masih akan membuat alasan? Ini semua salahmu sendiri. Matthew mencoba mengalihkan kesalahan. Sementara itu, ibuku melirik Atlas dengan bingung. Atlas, terima kasih sudah datang. Ivana melangkah maju, suaranya berniat meredakan situasi. Atlas mengangguk, dan aku mengatakan kepada ibuku, Atlas membawa dokter terbaik untuk membantu. Ibuku mengangguk penuh terima kasih. Terima kasih, Atlas. Matthew berdiri di samping dan menyeringai, kenapa berterima kasih padanya, Laura? Dia mungkin akan menjadi menantu kamu berikutnya, bukan? Putrimu juga tidak polos lagi. Atlas tetap diam, fokus pada ibuku dan Ava. Lalu dia berjalan dengan tenang dan berkata pada Matthew, keluar sebentar. Matthew mengikuti Atlas keluar dengan ekspresi penuh penghinaan. Aku terkejut dan bertukar pandangan dengan Ivana. Segera setelah itu, aku mengejar mereka. Seperti yang diduga, mereka berjalan menyusuri koridor di mana tidak ada yang bisa melihat mereka dari ruang gawat darurat. Atlas berhenti dan berbalik menghadap Matthew. Meskipun Matthew tidak setinggi Atlas, dia terlihat lebih besar dari Atlas. Matthew mengejek, berkata, Atlas, pelayananmu memang luar biasa, selalu siap membantu kapan saja. Matthew melanjutkan dengan angkuhnya dengan ejekan sinis. Apa yang terjadi? Kamu cuma seorang asisten, tapi berani bertindak sombong seperti ini. Aku tidak percaya kamu berani mengejar wanita yang sudah menikah. Sebelum Matthew bisa menyelesaikan, Atlas memukulnya. Matthew jatuh ke tanah, mengumpat, beraninya kamu memukulku.
Kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Kamu cuma pantas mendapatkan wanita yang tidak kuinginkan lagi. Atlas mengangkatnya dan memukulnya lagi, membuat Matthew terlempar. Matthew, tutup mulutmu! Aku berteriak saat aku berlari menghampiri untuk menahan Atlas. Chloe, tunggu saja. Kamu bekerja sama dengan kekasihmu untuk memukuli aku, ya? Matthew membentak saat bibirnya berdarah. Segera setelah itu, kerumunan mulai berkumpul di sekitar kami. Berdiri di atas Matthew dengan sikap acuh tak acuh, Atlas berkata, "Aku sudah lama ingin memukulmu. Lakukan apa saja yang kamu mau, tapi jika sesuatu terjadi pada ayah Chloe, aku tidak hanya akan memberimu beberapa pukulan. Dengarkan saranku dan pergi." Matthew akhirnya bangkit sambil menggerutu ancaman. Meskipun dia menatapku dengan benci, aku belum pernah melihatnya begitu menyedihkan. Meskipun memiliki postur yang mengesankan, Matthew tidak berani membalas. Dia menatap Atlas dan menyeka darah dari bibirnya. Atlas tetap tenang saat Matthew bergumam, "Tunggu saja, Chloe." Bab 117, Kemarahan. Aku memandang Atlas dengan khawatir dan berkata, "Matthew itu pendendam, jadi hati-hati dengan pembalasannya." "Kamu terlalu memikirkannya," jawab Atlas, memberi isyarat agar aku kembali ke ruang gawat darurat. Saat kami tiba, ibuku bertanya, "Di mana bajingan itu?" "Sudah pergi," jawabku. Lampu di ruang gawat darurat telah menyala selama 2 jam sebelum akhirnya mati. Seorang dokter keluar dan memberitahu kami, nyawa ayahmu tidak lagi dalam bahaya, berkat penanganan yang cepat. Namun, pastikan dia tidak terlalu banyak terpancing emosi. Kata-kata dokter itu membuat kami lega. Setelah bertukar beberapa kata dengan dokter, Atlas menginstruksikanku. "Jangan biarkan orang luar tahu, cukup katakan dia belum sadar." Kemudian, dia memesan kamar VIP untuk ayahku dan meminta ibuku untuk tinggal bersamanya. Dengan begitu, orang lain akan berpikir bahwa ayahku belum sadar, dan ini akan efektif mencegah keluarga Murphy untuk datang berkunjung. Ayahku mengenakan masker oksigen saat para perawat memindahkannya ke kamarnya. Dia pucat dan kondisinya cukup buruk. Air mata menggenang di matanya saat dia memandangku dengan bibir bergetar. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Ayah, tolong tenang. Aku senang ayah masih bersama kami, dan aku akan memperlakukan ayah lebih baik. Aku sudah belajar untuk melepaskan dan tidak membiarkan Matthew menginjak-injakku lagi." "Ayah bisa tenang," ayahku mengangguk pelan dan berkata lemah, "kamu harus bercerai dengannya." Aku menemani ayahku sepanjang malam dan baru kembali ke rumahku keesokan sorenya. Aku tak percaya keluarga Murphy masih ada di sana, dengan santainya menikmati makan siang. Matthew mengernyit saat melihatku. Dia berdiri dan menghalangi jalanku ke tangga. Tanpa menanyakan tentang ayahku atau di mana Ava berada, dia memaki, "Kamu pelacur, dan kamu menyuruh pacarmu untuk memukulku. Aku tidak pernah menyangka kamu berani." Grace juga memarahiku, "Benar-benar, penampilan bisa menipu. Kamu dan keluargamu memang jahat. Kamu sudah menemukan pria lain dan masih ingin mengklaim harta keluargaku. Aku belum pernah bertemu wanita yang lebih tak tahu malu dan jahat. Kamu menjijikkan." Aku mencemooh, "Sayang sekali kamu tidak mengenalku lebih awal. Kalau tidak, kamu tidak akan berani bersekongkol melawanku. Kalau ayahku tidak bangun, aku tidak akan pernah membiarkan kalian lolos begitu saja."
Matthew menyipitkan matanya, tampak terkejut. Dia bergumam, dia belum sadar. Melanie menyilangkan tangan dan menambahkan, cukup sudah omong kosongnya. Kita tidak peduli apakah George bangun atau tidak. Itu masalah Chloe. Chloe, kalau kamu ingin terhindar dari masalah, serahkan apartemen itu. Kalau tidak, kami akan terus melawan. Namun, aku mengabaikannya dan naik ke atas. Kamarku berantakan, dan jelas mereka telah menggeledah laci-laciku untuk mencari sertifikat kepemilikan apartemen. Matthew mengikutiku ke atas dan terus mengejek, apa kamu pikir kamu bisa terus bersikap sombong hanya karena Atlas mendukungmu? Aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Lanjutkan saja kalau kamu mau. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Jawabku dengan tenang sambil mengumpulkan pakaian ibuku dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Aku sarankan kamu menahan diri dan simpan sedikit harga dirimu. Kita bisa berpisah dengan baik-baik, atau aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Matthew memerah karena marah saat aku melanjutkan, kamu tahu aku tidak akan membiarkanmu mengambil keuntungan dariku. Aku tahu kamu memindahkan aset-aset, mendirikan anak perusahaan, dan meninggalkan perusahaan kosong untuk mempertahankan sandiwaramu. Kamu pikir aku bodoh? Wajah Matthew menjadi kelam. Tindakanmu yang licik dan tipu muslihatmu benar-benar luar biasa. Jangan lupa aku masih istrimu secara resmi. Tapi, kamu berani mengatakan bahwa aku menipumu dari asetmu? Kamu harus berhenti, dan kita bisa melanjutkan hidup, atau aku akan melawanmu sampai akhir. Matthew marah, dan dia mencengkeram leherku dengan kedua tangannya. Matanya memerah saat dia menggeram, aku akan membunuhmu, Chloe. Dia semakin mempererat cengkeramannya di leherku.